Assalamualaikum, kembali lagi di podcast tentang Al-Quran. Yeay, kenalin, aku Koni. Di sini aku sebagai host di podcast kali ini. Dan di hadapan aku udah ada temen aku, Santriwati Makro, yang siap kita tanyakan. Kenalan dulu dong, masa nggak kenalan, nggak keren? Halo semuanya, perkenalkan nama aku Ri. Di sini aku sebagai narasumber. Ya, halo Ri. Halo. Jadi kita mau bahas podcastnya apa nih? Tentang pengalaman menghafal Al-Quran. Masya Allah, dengar-dengar katanya kamu ini ya, santriwati makro yang pertama kali nyelesain hafalan 30 juz mungkin. Aku penasaran, gimana sih awal mula kamu mulai menghafal? Tapi sebelum aku jelasin ya guys ya, ini hostnya juga udah 30 juz gitu loh guys, Masya Allah banget. Ya Masya Allah, ya kita sama-sama Masya Allah. Ya, jadi aku awal mula menghafal itu di kelas 1 SD. Oh SD, dari SD? Di kelas 1 SD yang dimana memang SD itu untuk menghafal Al-Quran, tapi juga ada mata pelajaran lainnya gitu. Nah, lalu habis itu di kelas 4 alhamdulillah dapat 11 juz. Aku pindah ke Tajur Halang gitu. Pindah pas SD? Iya. Berapa tuh pindahnya? Naik kelas 5 aku pindah. Nanggung banget itu. Nggak apa-apa lah ya guys ya. Nah, di Tajur Halang itu aku butuh waktu saran mungkin 3 tahun untuk menyelesaikan ziyadah 30 juz. Jadi sebelum masuk makro, kamu udah punya hafalan 30 juz ziyadah ya? Ziyadah, Terus gimana sih cara kamu mutkinin hafalan kamu di makro gitu? Jadi bisa mutkin 30 juz gitu? Ada nggak tipsnya? Sebenarnya kan aku masuk makro kan baru ziyadah 30 juz ya guys ya. Kayak ziyadah doang, nggak ada murojaahnya gitu. Sempat sih aku ikut program mutkin, cuman baru 3 juz habis itu keluar. Pindah aku ke makro. Nah, alhamdulillahnya di makro itu walaupun kita udah punya hafalan, kita tetap harus ngafal dari ulang gitu loh. Nah, jadi kayak aku sambil nguatin lagi hafalan aku. Terus di sini kan juga ada tasmi 3 juz, tasmi 5 juz, tasmi 10 juz, itu nguatin banget sih hafalannya aku. Alhamdulillah, jadi makro benar-benar bantu kamu banget ya buat nguatin hafalan kamu. Bukan promosi. Oke. Terus buat kamu yang mulai ngafal dari SD, apa sih tujuan kamu ngafal? Penasaran nih. Tujuan aku ya, aku kan dulu SD kan masih bocil gitu ya, masih suka main kesana kesini, jadi ya awalnya ya nggak ada gitu loh. Kayak ya udah di sekolah disuruh setoran, oh ya udah aku setoran gitu, ngikutin program sekolah aja. Cuman lama kelamaan aku semakin besar, semakin mengenal lebih dalam Al-Quran, aku jadi tahu kemuliaan-kemuliaannya tuh banyak gitu loh. Jadi Masya Allah. sekarang tuh itu tujuan aku, mendapatkan kemuliaan-kemuliaan itu. Masya Allah. Terus kan katanya ini kamu udah ngafal dari SD nih. Pernah nggak stres gitu kayak pengen berhenti aja ngafal gitu? Oh, itu tuh pasti pernah ya guys ya, kayak stres, pengen berhenti itu pasti pernah ada gitu. Kayak kita lagi dikejar target, cuman ayatnya lagi susah banget. Itu rasanya udah aku pengen mundur aja, aku pengen mengibarkan bendera putih aja. Tapi ya mau gimana lagi, target kan harus dihadapi. Capek memang, cuman ya kita mau gimana lagi, mau diundur-undur terus kan nggak baik kayak gitu. Ya sih, pasti berat banget. Tapi kan kita kan harus bersakit-sakit dahulu bersama-sama kemudian, ya nggak? Karena lelah itu wajar. Yang penting jangan lupa buat istirahat. Betul banget itu. Terus aku mau tahu nih perasaan kamu setelah menyelesaikan 30 juz mungkin gimana nih perasaan kamu? Tentunya alhamdulillah aku merasa bersyukur banget, kayak alhamdulillah banget umi abi aku masukin aku ke sekolah yang emang berbasic Al-Quran gitu. Karena sekarang beneran deh aku kayak bisa banget ngerasain kenikmatan dari Al-Quran gitu. Masya Allah. Alhamdulillah, ini kamu Masya Allah banget. Ih, kamu juga. Terus kamu ada nggak nih kesan-pesan atau motivasi buat penonton biar bisa 30 juz mungkin juga sama kayak kamu gitu? Pesan untuk kalian yang mungkin lagi menghafal Al-Quran tapi sulit, atau mungkin yang mau menghafal Al-Quran tapi
masih belum lancar membacanya, nggak apa-apa, kita mulai terbata-bata karena Nabi kita sendiri aja awalnya buta huruf gitu, tapi dengan kuasa Allah beliau bisa menyampaikan 114 surat Al-Quran kepada umat manusia gitu loh. Masya Allah. Nah juga untuk kalian yang mudah menghafal, jangan berbangga hati karena bisa aja itu adalah sebuah ujian dari Allah menguji apakah kamu bersyukur atau sombong ya. Semangat selalu. Ya bener banget sih, aku tambahin ya. Ya. Buat kalian yang belum punya hafalan, ayo mulai menghafal. Walaupun cuma 1 ayat ya, karena tidak ada kata terlambat buat menghafal gitu. Betul banget. Terus buat yang udah punya hafalan, ditambah terus merajaahin terus, karena tidak ada kata selesai buat untuk terus menghafal. Karena kita ngemurajahin Al-Quran sampai ke liang lahat. Bener gak? Masya Allah, bener banget. Oke, sekian dari kami. Jangan lupa bersyukur dan semangat terus. Apabila ada perkataan yang kurang berkenan di hati kalian, kami minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.